Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia, hidayah, taufik dan inayah, kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-khamisatu was-sab'un min suraril Qur'an suratul Qiyamah. Makiyatun wa ayatuha arba'un. Yang ke-75 daripada surah yang ada di dalam Al-Qur'an, namanya surah Al-Qiyamah. Surah ini diturunkan di Makkah, ayatnya berjumlah 40 ayat. Surah Al-Qiyamah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah berfirman, kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan dua sumpahnya. Pertama, Allah bersumpah demi hari kiamat. Yang kedua, Allah bersumpah demi nafsu al-lawwamah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, di sini Allah bersumpah demi hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu atau hari yang tidak bisa kita bayangkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu akan terjadi berbagai macam peristiwa yang akhirnya adalah hancurnya alam dunia ini. Apabila hari kiamat, hanya Allah yang mengetahuinya. Kiamat ada dua, ada kiamat sughra
kiamat kecil, ada kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat kubra ini ya nah hancur dunia tuh. Nah, itu kiamat kubra, kiamat nang genal, nang besar. Adapun kiamat sugra ya kematian kita. Jangan kita siapakan. Jangan menghadang kiamat nang genal itu, kiamat nang halus sudah disiapakan. Bila kita meninggal dunia itu namanya kiamat nang kecil, kiamat sugra. Yaumul kiamah, hari kiamat, atau disebut hari berdiri. Kiam itu kan berdiri loh, oleh kiamat, kiam, bekiam ya berdiri artinya loh. Qiyamul lail ya artinya kan orang ini sembahyang malam terus. Nah, kiamat, hari berdiri. Kenapa dinamakan demikian? Liqiyamin nas li rabbil alamin. Karena pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat. Hari kiamat juga disebut dengan yaumul akhir, sebagaimana banyak dalam hadis disebutkan. Ujar Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir itu ya kiamat juga. Hari kiamat bisa disebut dengan yaumul akhir, hari akhir. Kenapa demikian? Li'annahu la yauma ba'dah, karena sesudah itu tidak ada yang namanya hari lagi. Makanya disebut hari akhir, karena kadada lagi hari sesudah itu. Dan kiamat juga disebut juga yaumuddin. Yaumuddin. Makanya dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yaumuddin itu sebutan daripada hari kiamat juga. Kenapa hari kiamat juga disebut yaumuddin? Li'annallah yujazi fihin nas, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas manusia pada hari itu tentang apa yang mereka pernah lakukan di alam dunia ini. Bilanya banyak amal saleh, dibalas dengan kebaikan Allah, yaitu surganya Allah. Bilanya banyak di dunia ini amal kejahatan, maka dibalas di akhirat itu dengan siksaan Allah. Nah, jadi hari pembalasan, yaumuddin. Nah, jadi banyaklah nama daripada hari kiamat itu, kurang lebih 50 nama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu di sini Allah bersumpah dengan hari kiamat. Yang kedua, Allah bersumpah di permulaan ayat ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Nafsu al-lawwamah. Di dalam setiap diri manusia itu ada berbagai macam nafsu. Ada berbagai macam nafsu. Ada yang mengatakan 3. Ada ulama yang mengatakan dalam diri manusia itu ada 5 nafsu. Ada juga yang mengatakan dalam diri manusia itu ada 7 nafsu. Jadi ada berbagai pendapat ulama. Intinya ada berbagai macam nafsu dalam diri kita. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Nah, di antara nafsu yang ada dalam diri kita itu namanya nafsu al-lawwamah. Nah, di sini Allah bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, nafsu manusia itu namanya nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Itu dalilnya dalam Al-Quran surah Yusuf.
Artinya dalam diri manusia itu ada namanya nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah ini nafsu nang paling tuha dalam diri setiap manusia. Nafsu ammarah ini nafsu nang tertua di dalam diri manusia, karena begitu kita lahir ke bumi ini sudah ada namanya nafsu ammarah. Jadi nafsu nang paling tuha. Mulai kita lahir ke bumi ini sudah ada dalam diri kita yang namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu apa yuk? Pikirannya urusan makan, pikirannya urusan minum, pikirannya nafsu ammarah itu urusan lagi nyaman-nyaman guring, nah, makan guring, apalagi kawin. Nah ini pikirannya urusannya nih nafsu ammarah nih. Urusannya apa nafsu ammarah nih? Suka disanjung, suka dipuji, kada katuju disambeti, kada katuju direndahkan. Nah, ini nafsu ammarah yang ketujuh nang nyaman-nyaman. Nafsu ammarah, nafsu nang paling tua. Nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengarah kepada kejahatan. Artinya bila inya hendak makan, inya kada tahu ampun siapakah. Ini nafsu ammarah nih. Kada begaduhnya, yang penting makan. Nah, bolehkah kadakah? Nah, ampun siapakah makanan itu? Yang penting urusannya makan. Ini nafsu ammarah. Kada belempu. Nah, nafsu yang selalu mengarah kepada kejahatan. Urusan kawin, nah, apa? Kada begaduhnya. Ampun seorang kan ampun orang kalau bezina. Nah, nafsu ammarah ini, nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah ini lil kafirin wal fasikin. Nafsunya orang-orang kafir dan nafsunya orang-orang fasik. Nah, ini yang pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini biasanya bersifat bakhil, pemalar. Nafsu ammarah ini biasanya bersifat takabur, sombong. Nah, nafsu ammarah ini biasanya bersifat pemarah, penyarikan banget, kada salah sedikit pamamayan, penyarikan, pemarah benar, al-ghadab. Nah, nafsu ammarah ini diantaranya tamak, kebiasaannya rakus. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, yang kedua, kita ambil di sini yang 3 aja lah. Soalnya mau 7 kepanjangan. Kan ada yang menyambat ulama nafsu itu ada 7, ada 5, ada 3. Kita di sini mengambil yang 3 aja diantaranya lah. Yang kedua ada diantara nafsu namanya al-lawwamah. Nah ini nang Allah bersumpah di sini tadi demi nafsu al-lawwamah. Nafsu al-lawwamah ini yaitu nafsu nang sudah dididik daripada ammarah lalu inya berubah menjadi al-lawwamah. Nah, sudah dididik, sudah inya nuntut ilmu, ada yang membimbing, ada yang mendidik gurunya,
Ada beisi kawan yang menagurakan inya bilanya tersalah. Nah ini. Lalu ini nafsu ini bila sudah nafsu amarah ini bilanya dididik sedemikian rupa dia berubah menjadi nafsu al-lawwamah. Ini mah antara sudah nih bagus sudah, mulai bagus sudah. Nah, mulai bagus sudah nih tuh. Berkata Imam Hasan al-Basri, ujar Imam Hasan al-Basri, nafsu lawamah ini hiya nafsul mukmin. Itulah nafsunya orang-orang yang beriman. Nah, jadi nafsu amarah itu dididik sedemikian rupa sehingga dia akan berpindah menjadi baik, menjadi nafsu al-lawamah. Mulai sudah berbaik nih, mulai sudah berbaik. Nah, daripada amarah tadi. Dan nafsu al-lawamah ini kata Imam Hasan al-Basri adalah awal naiknya seseorang dan awal baiknya seseorang itu. Titik awal dari kebaikan seseorang bila inya sudah kau berandak di nafsu al-lawamah itu. Namun di amarah aja kada mau baik seseorang nento. Bilanya sudah inya tuh berandak di nafsu al-lawamah, maka ini awal titik dia itu bisa menjadi orang yang baik. Nah, awal dia menjadi seseorang yang baik, derajatnya akan naik. Nah, derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini, wahai nafsu mutmainnah, nafsu nang tenang, nafsu nang tentram, hiya nafsul auliya wal anbiya, inilah nafsunya para wali dan para nabi. Nah, jadi mereka para waliullah, para aulia, para anbiya, mereka nafsunya itu nafsu mutmainnah, tentram, tenang. Itulah nafsu yang tentramnya mereka dengan Allah. Nafsu nang tentramnya, tenangnya dengan hal-hal yang disenangi Allah. Mun inya baca Al-Qur'an, hatinya tuh nafsunya tuh tenang. Nah ini nih nafsu mutmainnah nih. Mun inya baca zikir nafsunya tenang, tentram. Nang asalnya ada masalah bawanya berzikir tenang, tentram. Ini nafsunya para wali. Nah, mutmainnah. Mereka tentramnya dengan Allah, mereka tentramnya dengan apa-apa yang disenangi Allah. Bawanya bersalawat tenang nafsunya, tentram nafsunya. Mereka nafsu nang tenangnya dengan Allah, bukan tenang dengan kedudukan, bukan tenangnya dengan dunia, bukan tenangnya dengan jabatan dan lain sebagainya. Ini namanya nafsu mutmainnah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi perpindahan nafsu ini perlu didikan dan latihan, riyadah. Perlu didikan. Dari amarah menjadi lawamah, ini perlu didikan khusus. Lalu dari lawamah dia bisa menjadi mutmainnah itu. Dari amarah ke lawamah itu pun sudah mujahadahnya luar biasa, kesungguhannya luar biasa dalam mendidik itu, melatih itu. Apakan lagi dari lawamah ke mutmainnah itu perlu didikan. Maka dari itu dulu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, waktu para sahabat ini menang medan perang, kalau kada khilaf itu perang Badar, menang. Setelah menang perang itu ujar Nabi, nah kita sudah menang daripada perang nang kecil, maka kita akan
berperang dengan perang yang besar. Apa itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, jihadun nafsi, yaitu berjuang melawan nafsu kita. Nah ini jihad yang paling gana aja Nabi, memerangi nafsu kita, yaitu nang asalnya amarah tadi menjadi lawamah sampai kepada mutmainnah tadi. Nah, jangan berendak di amarah nafsunya. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam kitab beliau, ujar Sidin, ada salah satu dari 4 cara supaya nafsu yang asalnya amarah ini berpindah menjadi lawamah. Nah, ada Jasidin salah satu dari 4 cara. Jadi artinya mun kada kawa sebuting nang kedua, mun kada kawa nang kedua nang ketiga, kada kawa ketiga keempat. Ada 4 cara aja Sidin. Nah, cara melatih nafsu dari amarah ke lawamah supaya nafsu ini jadi nafsu nang baik artinya tanah. Pertama, ujar Imam Ghazali, kita duduk di hadapan guru. Artinya parlu guru. Parlu guru nang mendidik, nang membimbing kita. Kita duduk di hadapan guru yang mana beliau mengetahui ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Beliau mengetahui tentang syariat, tarikat dan hakikat. Nah, kita minta didik Sidin, kita minta bimbing lawan Sidin. Guru, bila ulun ada tersalah tagurakan, bila ada sifat ulun nang kada baik tagurakan. Nah, terus nasihati ulun, minta bimbing Sidin. Perlu guru, man ana laulakum. Nah itu perlu guru. Dulu guru pernah mengajarkan waktu riyadah itu, naujar Sidin, nafsu amarah itu Jasidin warnanya warna biru. Nafsu amarah itu cahayanya biru Jasidin. Andaknya di mana? Andaknya antara 2 alis. Nah, di tengah sini. Nah, itu. Warnanya biru. Kalau nafsu amarah tuh Jasidin, andaknya di antara 2 alis kita. Cara supaya Jasidin berpindah itu menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsu nang semakin bebaik Jasidin. Nah, kita bila berzikir Jasidin, imajinasiakan Jasidin lapas Allah itu di antara 2 alis kita. Nah, kita imajinasiakan apa ya? Bayangakan. Jadi waktu kita berzikir la ilaha illallah, waktu kita berzikir atau Allah, waktu kita berzikir kita bayangkan lapas Allah itu di tempat nafsu amarah tadi. Nah, kita bayangkan itu, terus kita berzikir, kita bayangkan itu lapas Allah di nafsu amarah tadi antara 2 alis kita. Maka insya Allah Jasidin nafsu amarah itu kita kau menundukakannya. Nah itu nggak ada bimbingan, nggak ada tahu kita. Nang Sidin itu menguasai di bidang syariat, tarikat dan hakikat. Mursyid tarikat itu kayak itu mereka mendidik muridnya. Mereka tahu rahasianya atau hikmahnya. Nah, kalau nafsu lawamah itu, ujar guru dulu menjelaskan ke kami, warnanya tuh warna kuning. Andaknya di bawah susu kiri kita 2 jari. Ini susu kiri kita, dada sebelah kiri nih, susu kiri kita 2 jari ke bawah sedikit, kurang lebih 2 jari. Warnanya kuning, itu nafsu lawamah.
Itu pun juga supaya semakin bebaik nafsunya, maka dari itu kita bila berzikir jasidin bayangkan juga lapas Allah di situ. Nah, lapas Allah di situ tadi andaknya di bawah susu kiri, sebelah kiri 2 jari. Nah, ada mulhimah itu sebelah kanan 2 jari. Nah, jadi macam-macam tuh ada sampai 7 menjelaskan tentang nafsu itu. Ada yang 3 ulama, ada yang 5. Itu caranya supaya nafsu kita ini semakin bebaik. Kita waktu kita berzikir, kita tahu andaknya di mana. Nafsu amarah di sini, nah nafsu lawamah di sini. Nah itu. Kita bayangkan lapas Allah di situ. Nah, jadi yang pertama perlu guru. Duduk di hadapan sidin, rancak batamu sidin, minta bimbing sidin, artinya minta tagurakan bila tersalah. Yang kedua, jarang misalnya tatamu guru sudah entah jarakkah jauh misalnya, maka ada yang membimbing. Nah, yang kedua caranya sidin diantaranya atau cari kawan aja sidin. Jadi Imam Ghazali, cari kawan. Kawan ini yang berilmu, yang jujur. Artinya apa? Yang mau menasihati kita, nya jujur. Yang biasanya ada juga kawan berdusta, hendak menyenangkan kita aja. Mun kutagur, jujur, kena maraju kawan lu aja kadang ngawani aku. Nah, kita cari ini kawan ini nang jujur menasihati kita. Itu nanti kawannya itu. Nah kawan mah bilanya aku ada tersalah, sifat kunang kada baik, akhlak kunang kada baik, tagurakan jujur pada hi aku. Nah itu kawan nang dicari, itu kawan nang jujur menasihati kita. Yang ketiga, kada ada jua jasidin. Cara nang ketiga yaitu mendidik nafsu kita. Kita ambil pelajaran dari suara-suara orang nang benci lawan kita. Kita ambil pelajaran dari suara-suara musuh kita. Ada orang nang kada katuju lawan kita, suara sumbang nih. Itu kita ambil pelajaran karena apa? Karena biasanya suara-suara nang keluar daripada orang nang benci lawan kita itu adalah aib dan kekurangan kita. Nah biasa nang disambat musuh kita tuh aib kita, kekurangan kita disambatnya. Nah maka kita ambil pelajaran, bujur lah kok ada aib kayak itu, nah lalu berusaha kita memperbaiki. Nah itu jadi itu gunanya musuh tuh. Gunanya orang nang benci lawan kita, ambil pelajaran supaya kita ini lebih baik lagi. Bilanya ada orang namanya nyambet nang kada baik tentang aib kita, oh sadar kita dasar bujur bang, kada perlu sarik kita. Kita dasar bujur ada aib itu misalnya, nah kita perbaiki diri kita. Terima kasih aturannya tuh lawan nang menyambati ya loh. Dengan berkat ada yang menyambati, lalu kita sadar diri ada aib yang perlu kita perbaiki lagi. Nah itu. Nah yang keempat, yang terakhir ujar Imam Ghazali, mun kadada jua nang 3 nento, maka kita bergaul dengan manusia banyak. Kita bergaul dengan manusia banyak, apa yang menurut mereka baik lalu kita ukur dengan diri kita. Apa nang menurut mereka kada baik, kita ukur juga lawan diri kita. Nah, bergaul lawan orang banyak. Misal contoh, orang banyak nih kada katuju bisi kawan pamalar. Iyalah, ya kada. Nah, ada bisi kawan pamalarnya kada ngawani orang nyambeti bisa kok. Nah lalu kita ukur lawan diri kita. Artinya apa? Nih mun aku pamalar nah karena kada kawani orang. Nah itu juga. Lalu kita jangan pamalar. Nah kita itu memperbaiki diri kita. Kita dengarkan orang nih. Bila bakal kawanan yang orang nih kada katuju lawan orang sang sombong, nang pina tinggi pandiran nih. Nah lalu kita juga jangan jadi orang nang sombong supaya orang katuju, supaya orang mengawani kita. Nah jangan jadi pemalar, jangan jadi sombong misalnya. Nah itu kita ukur lawan diri kita. Nah
Nah jadi itu jasidin 4 cara supaya nafsu kita nih terdidik, atau kita cara untuk melatih nafsu kita dari amarah bisa berubah menjadi al-lawwamah dan terus menjadi nafsu yang baik sampai kepada mutmainnah itu. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau nafsu amarah itu dinamakan latifatun nafsi, latifah diri. Kalau nafsu lawamah itu disebut latifatul qalbi, latifah hati. Nah, jadi jangan berdiam di amarah. Nah, malaikat itu, para malaikat, bangsa malaikat itu diberi Allah akal. Para malaikat itu, tapi kada diberi nafsu. Itu malaikat diberi Allah akal. Adapun binatang itu diberi Allah nafsu tapi kada diberi akal. Itu binatang. Nafsu aja ada binatang nih, makan, minumnya, kawin, guring. Nah, tapi kada ada akalnya binatang nih. Adalah sapi bakal lah. Namun manusia bang diberi akal dan diberi nafsu, keduanya. Nah cuma manusia ini bisa dia itu lebih mulia daripada malaikat, dan bisa manusia itu lebih hina daripada binatang. Nah ini manusia yang lebih mulia daripada malaikat, artinya manusia bagaikan malaikat, yaitu manusia nang kawa dia itu menundukkan nafsu amarah itu. Nah, ini kau menundukkan nafsu amarah. Apakah lagi dia tadi sampai nafsu mutmainnah. Nah, itu luar biasa. Manusia bagaikan malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Nah, tetapi kalau manusia itu selalu dia memperturutkan hawa nafsu atau nafsu amarah nih, nah maka dia lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nah itu. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kepada ayat tadi. Nah jadi Allah dalam surah ini di awal bersumpah. Pertama Allah bersumpah dengan hari kiamat, kedua Allah bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Napa yang Allah sumpahkan? Nah, Allah ingin memberitahu apa di sini? Ayah sabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak mampu mengembalikan tulang belulangnya? Apakah manusia mengira Allah tuh kada mampu mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur? Nah, di dalam kubur kan hancur sudah. Nah, lalu Allah menjawab dengan sumpahnya tadi, ujar Allah, bahkan qadirina, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ujar Allah, kami kuasa, kami mampu. Bahkan sampai jari-jarinya utuh kena. Nah, jadi karena bilangnya sudah kiamat kan hancur berataan, nang dikubur tuh hancur berataan, lalu ada namanya yaumul ba'si, hari pembangkitan, dibangkit pulang dari kubur itu utuh awaknya berataan pulang, sampai jari-jarinya pun sempurna. Ujar Allah, ku kembalikan. Nah, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dan dengan sempurna. Bal yuridul insan liyabjura amamah, tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang lurus,
dahan salamatan barataan bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Kemudian surah yang ke-76. Jadi sudah kita musyawarahkan di minggu tadi bahwasanya